Bang senyum bang. Kak senyum kak. Dah, tepuk lagi sebelahnya. Saudaraku, masalah kita sama. Yang beda adalah nominalnya. Ya, tanggal jatuh temponya. Ya, tenang gitu apa? Ini parah ini ya. Cemanalah kita nih mau bertumbuh, cemanalah kita nih mau bergerak. Baru dengar afsus salam. Ustadz suruh ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji milik Allah. Alhamdulillah artinya segala kebaik-baikan itu hanya untuk Allah. Seorang guru mengatakan kalau ada orang yang menikmati pujian manusia, maka dia sedang mengkorupsi haknya Allah. Kita dipuji itu karena aib kita lagi ditutup sama Allah. Ada yang punya aib sini? Yang punya dosa? Banyak. Maka alhamdulillah adalah kalimat rendah hatinya seorang hamba di hadapan manusia dan rendah dirinya seorang hamba di hadapan Rabbnya. Alhamdulillah. Terus waktu saya ngucap salam tadi, semuanya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mata kita bisa melihat, telinga kita bisa dengar, mulut kita sedang bisa bicara. Berapa banyak orang yang hari ini sedang belajar, melatih dirinya untuk bicara, karena baru pemulihan pasca stroke. Saya punya santri tunanetra, tuli, bisu. Tapi semangat sholat tepat waktunya tidak pernah lepas. Saya tanya sama abangnya, kenapa dia tidak pernah masbuk? Karena dia bilang dia tidak dengar dan dia tidak bisa bicara. Kalau dia masbuk, dia tidak bisa ngikut sholat. Ustaz. Alasan dia tidak pernah masbuk, tidak pernah ketinggalan saf rakaat pertama, karena kalau dia terlambat katanya, dia tidak tahu mau melanjutkan sholatnya seperti apa. Hari ini orang bertelinga, tak bertelinga, bermata, tak bermata. Punya mata tak nampak, punya telinga tak dengar. Tepuk sebelahnya. Dengar enggak gitu? Alhamdulillah. Yang sangat saya hormati, takzimi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim Afillah, Ayahanda Buya Alnof, core of the core, man of the man, yang ngatur kita semuanya. Habib Anis titip salam buat antum semuanya. Habib Muhammad bin Anis sedang take off pulang ke Malang. Alhamdulillah, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Habibana Habib Ja'far, alhamdulillah kita berkumpul di sini. Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abang, kakak, ayah, bunda, semuanya yang hari ini hadir, siapapun yang terlibat. Tadi kita sudah dengar dari Ustadz Salim, beliau menyampaikan tentang salam. Jadi Salim menyampaikan tentang salam. Tapi saya lihat sudah bagus materinya. Aku aman bagimu, aku nyaman bagimu, aku bermanfaat bagimu. Tapi saya belum lihat orang Pekanbaru tersenyum. Padahal jelas-jelas instruksinya senyum. Coba senyum dulu. Sambil tepuk sebelahnya bilang ikut saya yuk. Saudaraku, tersenyumlah. Aku aman bagimu. Aku nyaman bagimu. Aku bermanfaat bagimu.
Bu senyum bu. Nah. Bang senyum bang. Kak senyum kak. Dah, tepuk lagi sebelahnya. Saudaraku, masalah kita sama. Yang beda adalah nominalnya. Ya, tanggal jatuh temponya. Ya, tenang, tenang gitu apa? Ini parah ini ya. Cuman lah kita nih mau bertumbuh, cuman lah kita nih mau bergerak. Baru dengar afsus salam. Ustadz suruh mengucapkan salam dari Batu Tilam menyampaikan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya nanti biar Tuan Guru ya. Kalau anak raja itu Tuan Guru yang materi. Kami dari Batu Tilam kemarin menyampaikan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sudah capek dengan berantem? Siapa yang sudah capek dengan bercerai-berai? Siapa yang sudah lelah dengan berpisah? Ada? Masih mau berkelahi kita? Masih mau dak teguran? Gara-gara kunut jari telunjuk bergoyang, kita ndak teguran. Ini apa ceritanya? Kan kalau telunjuknya bergerak dengan ndak bergerak, aman. Yang bahaya kalau pakai jempol dia. Setuju ndak Tuan Guru? Wah, apa? Ustaz Salim, karena saya ini orang Jawa, kok ndak sopan nunjuk pakai telunjuk. Pakai jempol, asyhadu alla. Ndak boleh. Batal salatnya. Mentang-mentang orang Jawa gitu, ndak boleh. Tapi kalau masih bergerak, hadisnya yuharrik pakai fi'il mudhari. Bisa bergerak gini atau bisa bergerak, ndak ada masalah. Yang masalah tuh kalau gerakan kita bikin orang sebelah noleh kan gitu. Apa orang nih katanya? Sholatnya gerak-gerak. Nah, ini parah ini. Maka guru saya bergurau, guru saya Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, beliau bergurau gitu. Kalau ada orang yang hari ini nyebarkan ancaman, ngajak kelahi, ngajak ndak teguran, itu berarti dia sedang menyebarkan juz 31. Sikit ya kalimatnya tapi masuk ke hati. Yang ngajak, jadi juz 31 apa isinya? Juz 31 tuh bercerai-berailah, berantemlah, berkelailah, left group lah. Ada left group, ada di left sama grup. Biker Subuhan 1. Sepi grupnya. Rupus semua kawan-kawannya pindah ke Biker Subuhan 2. Semua pindah, dia ya yang tadi invite. Itu namanya di left sama grup. Berkelailah, berantemlah, baperlah, ndak teguran lah. Itu juz 31. 2023 ini kita mau ngapain? Kita mau sebarkan salam. Terus, apalagi PR saya, at'imut ta'am. Pegang kepalanya. Logika. Tanpa logistik, anarkis. Tepuk sebelahnya. Tenang, tenang. Masjidnya besar, apa? Kayaknya makan besar juga kita habis ini. Soalnya Munzalan di Pontianak kecil masjidnya. 11 meter kali 17 meter. Masjid kecil dalam gang. Kiri kanan 97% non muslim. Dengan izin Allah dari 2012 kita bikin program didukung sama para guru namanya GIB, Gerakan Infak Beras. Hari ini ada di 140 kota di Indonesia. Hanya satu spiritnya, at'imut ta'am. Oh, Masya Allah Tuan Guru, awal-awal saya mulai Gerakan Infak Beras tuh ketemu dengan vokalis. Tapi bukan yang ini. Ini vokalis sudah. Ini muadzin. Di sini muadzin dia. Muadzin bersertifikat. Imamnya ada Ustadz Taki Malik, di sampingnya tadi harusnya di belakang imam Mas Ari Untung. Karena dia sudah siap gitu, gantikan Ustadz Taki kalau hafalannya kurang.
Iya, tadi beliau bilang, ana jadi imam saat imam salat fajar kata dia. Saya bilang enggak, sekalian antum depan imam, saya bilang. Belum berani katanya. Awal-awal apa tadi? Logika tanpa logistik anarkis. Udah jelas syariatnya, at'imut ta'am, kasih makan. Bahkan di ayat yang lain pendusta agama, ya kan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Begitu kita bikin program ngasih makan, makan 3M, masjid makan-makan. 3M, masjid masak-masak. Oh. Kode kah? Selesai berarti? Ustaz? Belum? Lanjut enggak? Waktu kita bikin program 3M itu, masjid makan-makan, masjid masak-masak, saya bilang sama ibu-ibu, ya kan, daripada kita ngomongkan orang, lebih baik kita masak-masak, bagi-bagi makanan. Siap enggak ibu-ibu? Siap. Satu bawa sayur, satu bawa ini, mulai berbunyi. Vokalis. Apa itu vokalis? Kalau kita nanam padi, pasti tumbuh rumput. Coba diulang. Kalau kita nanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi. Buat abang-abang, kakak-kakak yang hari ini bergerak melakukan kebaikan, apapun bentuknya, siap-siap, kebaikan pasti ada musuhnya. Apa? Sebagaimana kebaikan juga pasti ada penolongnya. Tanamlah padi, pasti tumbuh rumput, tapi kalau tanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Bikin program ngasih makan, duet-duet kita, beras-beras kita, berbunyi enggak? Bunyi, apa itu wow. Tapi dia duduk, gak makan situ. Tepuk sebelahnya, ini parah ini. Ada bikin program makan-makan, ribut. Dan yang ribut siapa? Sama-sama kita. Jus 31 kan? Betul enggak? Antum jangan pura-pura polos gitu lah. Muka-muka antum tuh muka-muka tertekan juga kan? Kena omongkan. Ayo ikut saya. Kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti. Hanya karena manusia. Terlalu receh. Saat marah kan? Enggak, lapar. Katanya berbuat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kok hanya karena omongan manusia, omongan netizen berubah kita? Di mana azam kita bilang bismillahirrahmanirrahim, aku menyebut dengan namamu, aku ngasih makan untuk engkau ya Allah. Lalu kenapa berhentikan omongan manusia? Receh betul berarti niat kita. Maka kalau memang sudah berazam berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena siap enggak? Iya ke? Tepuk sebelahnya? Iya ke? Ngasih makan nih, saya tanya sama Ustaz Salim waktu di Batu Tilam, Ustaz, kenapa ngasih makan itu amalannya kok istimewa betul? Sampai ada hadis yang mengatakan kalau orang memberi makan orang beriman, sampai hilang dari perutnya rasa lapar, Allah akan memasukkannya ke dalam pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Pernah lihat bandara? Ada pintu khusus untuk VVIP, pernah lihat? Itu di dunia, istimewa enggak pakai antri. Penumpang-penumpang lain lihat pintu lain, dia lihat pintu yang di bandara saja dunia sudah ada pintu VIP. Mau enggak masuk surga pintu VIP? Mana yang mau? Yang mau transit dulu, ada? Kalau tanya semua mau direct, tapi mulut. Kadang enggak aman. Oh dia tuh riak, dia tuh ini. Menilai hati manusia. Kalau di Pontianak bilang minum susu 2 kotak. Apa? Busuk hati kita. Mulutnya enggak dijaga. Kasih makan. Ada hadis yang lain mengatakan bahwasanya ada 4 golongan yang dirindukan surga. Yang menjaga lisan, yang membaca Quran, yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ada satu, mut'imul ji'an, orang yang kerjanya memberi makan orang yang lapar. Orang masuk surga itu 3. 1, dia minta sama Allah supaya dimasukkan surga.
Yang kedua, dia dipindahkan Allah dari neraka, pindahkan ke surga. Zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Ditarik. Udah selesai kata Allah transitnya, beres, masuk. Tapi ada golongan ketiga yang istimewa. Apa? Muta'imul ji'an, orang yang kerjanya memberi makan orang yang lapar. Ada yang punya orang tua di sini, ada? Ada semuanya. Zaman-zaman kita kecil dulu, zaman-zaman kita masih muda dulu. Ini kan Melayu, ya sama biasanya. Mau di Jawa, Nusantara sebagian besar. Yang pernah kecil dulu ada di sini? Siapa yang pernah kecil? Ingat enggak datuk kita dulu? Apa kalau datuk di sini sama Tuan Guru? Sama datuk. Saya di Pontianak nyebutnya datuk. Nenek, nek aki, nek wan. Ya? Sama. Datuk kita dulu, nek aki kita, almarhum datuk saya, datuk sebelah ayah, datuk sebelah mama, terahnya sama, mazhabnya sama. Asal ketemu orang, pertanyaan pertama, apa kabar? Dan Tom tahu pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya? Udah makan belum? Tepuk sebelahnya? Iya. Ngapalah kita nih makin modern, makin besar rumah, makin tak ada tamu yang masuk ke rumah. Makin mahal jam tangannya, makin tak punya waktu untuk keluarganya. Sibuk dengan setan gepeng nih. Apa? Setan gepeng. Betul enggak? Coba biasakan. Saya pernah bikin riset kecil-kecilan satu masjid, mohon maaf, enggak sebagus ini masjidnya, biasa aja. Kecil dalam gang dan sebagian besar warganya itu mohon maaf, buruh. Tukang pikul, ibu-ibunya rumah tangga. Gang sempit, cuma motor aja bisa masuk. Dari situ kita bisa lihat mohon maaf ya tingkat ekonominya. Saya bilang, ibu-ibu mau enggak bikin program? Kita kasih modal 1 juta. Masa ya setiap Jumat ya, nanti bilang sama suami, hari Jumat siang tak ada makan di rumah, makannya di masjid. Pengurus masjid siap enggak? Siap Ustaz, ibu siap masak? Masak. Hampir sudah jalan 3 tahun, saya tanya, masih uang yang 1 juta? Masih utuh. Kame patungan, ada pucuk ubi, ada ikan asin. Ini bukan kode ya. Kalau Ustaz Alno paham berarti cerdas. Enggak Ustaz. Ada ikan patin ya. Tapi kalau enggak paham ya ini parah. Tenang. Ada ikan, ada sampai saya datang waktu tanya, bos, bang gimana di sana? Oh mantap Ustadz, ibu-ibu bikin seragam. Bagian cuci piring satu kelompok, bagian masak-masak kelompok. Ibu-ibu sekarang jadi lebih semangat memakmurkan masjid. Bapak-bapak mau semangat. Habis sholat Jumat semuanya makan-makan duduk. Kalau kami istilah Melayu itu ada, tak tahu sini mungkin sama, seprahan. Makan pakai daun pisang. Dijajar panjang-panjang tuh. Makan sama-sama. Ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol. Itulah tadi yang disebut afsus salam. Wa at'imut ta'am. Jadi kalau udah kenyang ini kampung tengah, biasanya orang mulai waras berpikirnya. Maka saya baru paham kenapa mama saya pernah bilang gini, bang kalau anak kau nangis-nangis, anak kau rewel, jangan kau marah. Itu 2 kata dia, kata mama saya. Ini petuah nenek-nenek zaman dulu. Apa mak? Saya bilang, kalau anak rewel, anak kecil, rewel gitu, nangis, itu 2 sebabnya. 1, lapar. Yang kedua, kepanasan. Cepat-cepat kasih makan, cepat-cepat mandikan. Nah, begitu juga umat hari ini. Coba tengok netizen itu. Ngapa ribut terus di sosmed? Lapar. Asli, kalau diajak kajian tak datang. Marilah kita kajian bersama, tak datang dia. Besok ada makan-makan. Oh, duduk paling depan. Allahumma kata dia. Iya. Fakta atau mitos? Kalau masjidnya sebesar ini, kok tak ada makan-makan? Enggak, saya enggak ada lanjutkan apa-apa, cuma gitu ya.
Saya ngasih tahu masjid saya kecil, 11 meter kali 17 meter. Hari ini dengan izin Allah jadi wasilah untuk kurang lebih 850 ton beras tiap bulan. Kita bagikan se-Indonesia, Aceh sampai Papua. Masjid kecil dalam gang itu hari ini mengawal kurang lebih 6.800 pondok jadi mitra yang terima beras rutin tiap bulan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, masjid kecil ini sekarang juga membersamai kurang lebih 1.800 masjid-masjid lain yang ikut bergerak untuk sama-sama pakai konsep terima sih. Takbir apa takdir tadi tuh? Sampai kapan mau numpuk-numpuk saldo? Sampai kapan mau kita simpan? Kita bersedekah berharap amalnya ngalir. Kalau kita tumpuk-tumpuk, kita mau jawab apa di hadapan Allah nanti? Maka konsepnya terima, kasih makan, perintah Rasul, perintah Nabi, jelas instruksinya. Kasih makan, logika tanpa logistik, jelas ya. Jadi insya Allah kita husnuzon masjid besar ini. Bukan saya yang ngomong ya, jamaah. Kalau enggak kita bawa seorang. Kami dulu awal-awal tuh di Munzalan patungan. Satu bawa korket 2, satu bawa kue blodar, satu bawa apa, patungan tumpuk tengah makan sama-sama. Setelah perut kenyang, baru nyaman kita berdiskusi. Ada pepatah Minang mengatakan barundiang lapeh, makan. Betul enggak mana orang Minang? Ada orang Minang? Barundiang lapeh, iya, berunding tuh boleh dilakukan setelah makan. Kalau mau rapat supaya pengurus setuju semua, kasih makan dulu kenyang-kenyang. Maka tadi malam kami di tempat Tuan Guru dikasih makan kenyang-kenyang, supaya enggak punya pilihan kecuali bilang iya gitu ya. Gimana Ustadz? Iya Tuan Guru. Gimana Mas Ari? Alhamdulillah iya gitu. Tak bisa ngelawan kita. Jadi pakai ilmu padi, semakin berisi semakin nunduk. Ini yang bisa saya sampaikan, nanti kepanjangan saya karena masih ada jatahnya Habib Ja'far. Nanti biar di wrapping kesimpulannya sama Tuan Guru. Saya ini hari ini stand up komedi aja. Ngajak antum bergurau, mentertawakan dunia yang sangat lucu ini. Dunia apa? Lucu-lucu. Ngapa pula lucu Ustaz? Punya kasur mahal tak bisa tidur nyenyak. Punya jam tangan mahal tak punya waktu untuk ibadah. Punya duit banyak tak bisa makan enak. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Saya kenal orangnya. Punya mobil banyak yang dinaik ambulan. Astagfirullahaladzim. Dunia lucu, lucu. Senyum. Lucu dunia ini. Apa? Lucu dunia ini. Mudah-mudahan ngasih makan ini jadi semangat kita bersama. Jangan lupa tadi tanya, apa kabar? Udah makan belum? Kasih makan. Ibu-ibu siap? Jadi pasukan emak-emak ini masak-masak. Hari tertentu jangan ada makan di rumah, kumpul di masjid makan sama-sama. Lihatlah nanti berkahnya. Ada yang komen-komen tutup telinga, pekak-pekakkan telinga. Biasa TBC, terlalu banyak komen. Terlalu banyak cincong kata orang Melayu. Dah pekak-pekakkan telinga, jalan lurus, jalan terus. Apa? Bila perlu antarkan makanan lebih banyak sama dia. Sumpal mulut nggak pakai pulut sama durian. Tapi kulitnya ya. Tadi malam kami dikasih pulut sama durian. Masya Allah. Ada Pak Man di atas atap. Mantap.